Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana caranya mengumandangkan azan dengan kapasitas nafas yang pendek. Nah, di dalam video tersebut ada salah satu sahabat kita yang bertanya seperti ini. Dia mengatakan, bagaimana caranya mas supaya nafas kita panjang sementara saya ini perokok. Dia suka azan, tapi dia pengen nafasnya panjang juga, sementara dia seorang perokok. Bagaimana solusinya? Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana caranya melatih pernapasan untuk kita yang para perokok. Saya juga seorang perokok, jadi saya akan berbagi pengalaman dan berbagi tips kepada sahabat bagaimana yang saya lakukan sebagai seorang perokok. Nah, sebelum kita masuk ke dalam latihannya, ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi atau yang menunjang pernapasan kita. Yang pertama adalah kondisi fisik kita. Apabila badan kita dalam keadaan sehat, fit, insya Allah napas kita bisa lebih panjang dan bertahan lebih lama. Namun apabila kita dalam keadaan tidak fit, tidak sehat badan kita, nah ini akan sangat mempengaruhi nafas kita sehingga nafas kita menjadi pendek. Kemudian yang kedua adalah dari segi suara. Suara ini biasanya masuknya seperti ini. Suara orang yang ada orang suara dalam dan ada orang suara luar. Orang yang suara luar biasanya ini agak sulit untuk napasnya menjadi lebih panjang. Tapi untuk orang suara dalam biasanya bisa napasnya menjadi panjang. Namun ini bisa dilatih untuk nafas supaya menjadi lebih panjang. Nanti kita akan bahas bagaimana cara metode latihannya. Nah, untuk suara yang dalam tuh seperti ini contohnya. Hayy hayy 'alas shalah. Dia lebih halus di suaranya, lebih difilter, ada penyaringan di situ, penahanan nafas. Tapi kalau orang yang suara luar biasanya dia lepas gitu aja kan. Nah, ini biasanya agak sulit untuk napas panjang karena dia lebih boros pemakaian nafas. Kemudian itu yang ketiga adalah yang sangat mempengaruhi penapas kita adalah grogi. Apabila kita baru tampil, baru pertama kali disuruh maju oleh orang ke depan, biasanya grogi ini adalah musuh utama kita karena semuanya akan terasa bergetar, ya. Lutut bergetar, tangan menggigil, ya. Dan suara pun ikut bergetar. Kadang lagi-lagi azan, tengah-tengah azan kalau kita grogi pun itu bisa tiba-tiba terputus tengah jalan karena tersedak oleh apa namanya, sedak napas sendirilah, ya. Karena saking gugupnya gitu kan, lagi azan, tersedak sini itu. Saya pernah juga ngalami ini waktu pertama kali tampil di depan umumnya. Jadi ini sangat mempengaruhi napas kita juga apabila kita grogi tampil di depan umum. Kemudian yang keempat adalah kondisi suara. Suara kita apabila dalam keadaan sehat, apabila dalam keadaan fit, ini juga sangat mempengaruhi nafas kita. Apabila dalam keadaan sehat, maka nafas kita bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau dalam keadaan serak, ini juga sangat membuat nafas kita jadi pendek. Lagi azan atau lagi ngaji, tiba-tiba serak suara kan. Nah, ini jadi pasti nafas kita pun sangat terganggu oleh kondisi suara kita sendiri. Baik, untuk melatih pernapasan ada beberapa hal metode yang bisa dilakukan untuk melatih pernapasan kita menjadi lebih panjang. Yang pertama itu adalah metode tahan napas. Metode tahan napas ini sangat simpel, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Namun ada beberapa caranya yang saya pelajari untuk latihan tahan napas ini. Yang pertama adalah dengan cara mengangkat tangan. Jadi angkat kedua tangan ke atas, tarik napas dari hidung, dalam-dalam, tahan di perut. Nah, tahan napas ini selama berapapun lah tahannya sampai tidak tahan lagi. Nah, makanya kita butuh jam atau detik lah untuk melihat berapa lama kita bertahan
ketika kita latihan nahan napas ini. Pertama kita angkat tangan seperti ini, tahan napas, tarik dalam-dalam, tahan di perut. Usahakanlah tahan seberapa tahannya, kemudian kalau sudah ditahan lagi lepaskan pelan-pelan dari mulut. Sudah, santai dulu. Setelah itu bernapas dulu pelan, kemudian rentangkan tangan sama seperti tadi, tarik napas, tahan di perut, tahanlah berapa detik lah, sampai 30 detik, 35 detik, berapa sanggupnya. Nah, kalau sudah nggak tahan, lepaskan dari mulut pelan-pelan, santai lagi. Setelah itu lurus ke depan tangannya, tarik napas seperti tadi, seberapa sanggupnya, terus tahan 30 detik, 35 detik, nggak tahan lagi sampai sakit rasanya di perut, udah lepaskan pelan-pelan. Kemudian dalam keadaan biasa, tarik napas, tahan di perut, terus tahan sampai berapa lamanya. Kalau udah nggak tahan lagi, baru dilepas pelan-pelan dari mulut. Nah, dan ini dilakukan setiap hari ya. Jadi setiap harinya kita latihan ini harus ada peningkatan. Umpamanya hari ini kita tahan 35 detik. Nah, untuk besoknya kita harus tahan minimal naik kelas 1 36 detik. Besoknya lagi naik 37 detik. Besoknya lagi naik lagi 38 detik. Terus ya, dengan cara angkat tangan ini tahan napas, kemudian seperti ini tahan napas, kemudian seperti ini tahan napas, kemudian seperti ini tahan napas. Insya Allah dengan latihan ini akan membuat napas kita menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Namun harus punya niat yang kuat dan kemauan yang kuat, karena apabila setengah-setengah ya sekali latihan dah tak dibuat-buat lagi kan. Nah, ini sama dengan tidak. Jadi jangan sekali sebulan, jangan pula sekali seminggu. Jadi ini harus selalu dilakukan setiap hari. Jadi napas kita tuh terlatih untuk menjadi lebih panjang nantinya. Atau kalau tak sempat di rumah, di atas motor pun bisa dilakukan. Nah, dilakukan tahan napas ini. Saya biasanya lakukan di atas motor juga nih, karena saya kan kerja di perusahaan. Kebetulan jalan tuh banyak debu juga kan. Nah, jadi saya kadang di atas motor tuh kerja saya tiap hari ya tahan napas ini. Kalau tak tahan napas ya mau tak mau hiduplah debu tuh. Jadi saya tahan napas di atas motor nih bukan hanya sekedar tahan napas saja, tapi juga karena debu banyak ini mau tak mau tahan napas. Jadi secara tidak langsung saya jadi melatih napas saya sendiri, sehingga saya mampu bertahan dalam keadaan tidak mengeluarkan suara ya. Tahan napas ini saya sampai 1 menit lebih. Kalau dalam keadaan saya fit ya, saya tahan 1 menit lebih sedikit lah. Tapi biasanya kalau kita sambil mengutarakan atau sambil membaca sesuatu, biasanya separuh daripada ketika kita diam. Namun juga ini mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Apabila kita nadanya makin tinggi yang kita ambil, biasanya napas juga lebih banyak dibutuhkan karena energi lebih banyak ya yang dipakai dalam mengeluarkan nafas tadi. Jadi apabila kita tahan, namanya kita 60 detik nih atau 1 menit. Nah, biasanya kalau kita sambil membaca Quran atau sambil azan itu biasanya tahan 30 detiknya, separuhnya biasanya seperti itu. Kalau saya biasanya melakukan metode ini, tahan napas saja. Namun ada metode lain, yaitu dengan cara ada orang latih nafas dia dengan cara mengembunkan air minum air putih, air masak ya, diembunkannya di tempat yang terang lah, jangan ada pohon-pohon di atasnya atau ada sesuatu yang bisa membuat ada binatang atau kotoran binatang jatuh ke dalam air. Jadi nanti ketika bangun tidur, itulah yang diminumnya satu napas. Jadi caranya pertama gunakanlah gelas yang kecil saja untuk pertama. Jadi setiap harinya nanti baru tingkatkan lagi gelasnya agak besar. Hari besoknya tambah lagi, tingkatkan sampai gelas yang paling besar. Kalau bisa nanti sampai baskom, sampai muntah lah minumnya itu kan. Nah, ini satu napas semua dilakukan. Jadi dari yang kecil satu napas, naik gelas yang agak besar satu napas, naik ke gelas yang lebih besar lagi satu napas, sampai yang gelas paling besar
ataupun sampai baskom yang agak sedang ini kecil itu kan satu napas diminum. Ini juga bagus untuk melatih pernapasan. Kemudian adalah dengan cara berenang atau berolahraga ya. Berenang ini juga sangat mempengaruhi atau sangat mampu membantu kita dalam melatih pernapasan. Atau kita lari jogging, itu juga bisa membantu pernapasan kita. Atau bermain bola, saya juga pemain bola, jadi saya alhamdulillah banyaklah yang bisa membuat saya melatih napasnya. Mulai dari berenang, saya juga berenang, suka berenang. Saya juga pemain bola, kadang saya juga main voli. Jadi banyak hal yang bisa membuat kita melatih pernapasan kita ini. Namun ada satu teknik yang saya dengar dari Ustadz Salman ya. Beliau mengatakan kuncinya pertama adalah ketika kita melafalkan huruf pertama. Pokoknya kita azan nih ya. Enak tarik nafas. Kalimat pertama ini jangan kita lepaskan hayya 'alas shalah. Ini kan biasanya penyebutan pertama ini yang boros, kata Ustadz Salman. Saya ada lihat video beliau. Katanya ketika inilah kita harus pandai-pandai mengirit napas ketika kita pelafasan huruf pertama itu. Jadi usahakan itu sedikit mungkin kita keluarkan napas. Hayya 'alas shalah. Jadi napas itu dihirup dari hidung, tahan di perut, jangan dilepaskan, ditahan, baru kita mulai mengumandangkan azan atau membaca Al-Quran. Jadi dikeluarkan sedikit demi sedikit, dihemat napas itu keluar ya. Baik sahabat, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan menurut pengalaman saya sendiri sebagai seorang yang perokok. Inilah yang saya latih untuk pernapasan saya, sehingga napas saya bisa sedikit lebih panjang dari sebelumnya. Dulu saya juga napasnya pendek, namun karena saya sering melatih ini, jadi saya bisa memiliki napas yang sedikit lebih panjang lah dari sebelumnya. Semoga ini bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat semua, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan like-nya, di komen dan di share, subscribe juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video dari kami yang terbaru. Baik, segala yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk datangnya dari kami pribadi, karena manusia adalah letaknya salah dan hilaf. Saya mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.